Jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Satu sukacita kalau kita saat ini boleh bersama-sama di dalam rumah Tuhan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat para pemimpin jemaat di tempat ini yang memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari saudaraku, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dalam kitab Hakim-Hakim. Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Hakim-Hakim 1 ayat yang pertama. Kita akan baca ayat ini bersama-sama ya. Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama. Baik, di depan sudah ada, kita baca sama-sama. 2, 3. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Saudaraku, firman Tuhan dalam surat Hakim-Hakim ini, dalam kitab Hakim-Hakim ini mencatat saudaraku, ada seorang yang disebut sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Seorang yang begitu diandalkan, yang begitu diharapkan, yang dielu-elukan, yang begitu sangat dinanti-nantikan. Seorang pahlawan gagah perkasa yang namanya Yefta. Tapi saudaraku, di balik nama besar seorang nama Yefta, ternyata ayat ini saudaraku mencatat apa? Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Gak usah dijelaskan lah apa itu perempuan sundal gitu ya. Ini ceritanya mama Yefta sama papa Yefta nakal, lahirlah Yefta. Anak yang gak ngerti apa-apa, yang gak tahu apa-apa. Tapi akhirnya Yefta harus terbuang. Haknya dirampas oleh keluarganya. Dia dibenci, dia disakiti, dia terusir dari keluarganya, dari kaumnya. Sampai dia harus terlunta-lunta di luar. Punya latar belakang yang begitu kelam. Sampai dia menjadi seorang perampok. Tapi saudaraku, ternyata sekalipun dari seseorang yang tadinya kaum marginal yang terpinggirkan dan tersisihkan, orang yang tidak lagi masuk hitungan, orang yang mungkin dianggap sampah masyarakat, tapi toh ternyata Tuhan bisa mengangkat seorang Yefta menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Orang yang menyelamatkan kaumnya, orang yang menyelamatkan bangsanya. Seorang Yefta. Ini yang saya bilang saudaraku, from zero to hero. Ya. From nothing to something. Saya mau berkata hari ini, siapapun kita, bagaimanapun latar belakang kita, gelapnya, kelamnya, jeleknya, saya mau berkata saudaraku, Tuhan gak lihat itu. Tuhan bisa angkat hidup kita naik tinggi. Tuhan bisa buat hidup kita menjadi pribadi yang luar biasa. Tuhan bisa membuat hidup kita menjadi seorang pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Dan saya mau bilang saudaraku, Tuhan yang sama yang disembah Yefta, Tuhan yang sama yang kita sembah. Kalau Tuhan bisa mengubahkan hidup Yefta dari seseorang yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, orang yang tersingkirkan, terbuang, dan orang yang mungkin sudah tidak dianggap. Tapi Tuhan bisa angkat begitu luar biasa. Saya mau berkata hal yang sama. Tuhan juga bisa memberkati hidup kita luar biasa. Amin. Tapi hari ini kita mau belajar, apa sih yang menjadi kunci rahasia keberhasilan seorang Yefta? Kenapa dari seseorang yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, nothing. Tapi Tuhan bisa buat dia seseorang yang spesial, luar biasa. Seorang pahlawan yang gagah perkasa. Hari ini kita coba mau lihat ya. Yang pertama saudaraku, coba kita lihat ayat yang ke-7. Apa yang menjadi kunci rahasia keberhasilan hidup seorang Yefta? Firman Tuhan bilang begini, ayat 7. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?
Saya mau tanya dulu ya sama saudara sebelum saya lanjut khotbah. Tapi jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira nih saudara ya, kalau ada orang yang nyakitin hati kamu, bahkan dia rampas milik kepunyaanmu, dia usir kamu keluar dari rumah, sampai kamu harus hidup susah di luar. Setelah kamu hidup di luar susah, kamu berjuang, akhirnya kamu jadi orang berhasil. Lalu ini orang datang, tolongin dong, selamatin dong. Kira-kira ditolongin gak? Samit batu kali pak katanya gitu ya. Tapi anehnya saudaraku, firman Tuhan bilang saudaraku, Yefta bersedia menolong mereka. Kisah ini menceritakan ketika kaumnya yang sudah membuangnya, kaumnya yang sudah membenci dan mengusirnya. Ketika mereka diserang oleh Bani Amon, mereka mencari Yefta, minta pertolongan dengan Yefta. Dan Yefta bersedia menyelamatkan mereka. Pertanyaannya, kenapa? Jawabannya saudaraku, karena Yefta adalah pribadi yang tidak mau dikuasai benci. Yefta mau menjadi pribadi yang merdeka, yang mampu mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Amin. Saya mau bilang hal yang pertama, dengar baik. Tuhan bisa ubah hidup kita dari seseorang yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, naik tinggi menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Kuncinya yang pertama saudaraku, jaga hatimu, jangan pernah simpan kepahitan, jangan pernah simpan kebencian. Buang, jadilah pribadi yang merdeka, yang bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Amin. Gak ada yang bilang amin. Saudara, saya mau berkata saudaraku bahwa sesuatu yang unik sekali saudaraku. Kalau kita perhatikan doa Bapa kami, di situ ada 3 permohonan. Ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini bicara tentang doa minta berkat. Mau rumah baru, mobil baru, boleh. Dan tanpa syarat. Ya. Kemudian yang kedua saya lewat dulu, yang terakhir. Jauhkan kami dari segala yang jahat. Ini doa minta ping'an, minta keselamatan, minta supaya aman. Tanpa syarat. Betul? Tapi perhatikan yang pokok yang kedua saudaraku. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ternyata cuman doa minta pengampunan yang pakai syarat. Apa syaratnya? Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Satu kali Simon Petrus datang sama Yesus. Tuhan, berapa kali kami harus memberi ampun kepada orang yang berdosa kepada kami? Berapa kali kami harus memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada kami? Belum dijawab, saudaraku, Petrus nyaut lagi. 7 kali kah? Apa jawabnya? Bukan. Tapi berapa saudara? 70 kali 7 kali. Saudara, waktu pelajari saudaraku, ternyata ini menarik saudaraku. Kenapa si Petrus ini bilang 7 kali kah? Rupanya saudaraku ada latar belakangnya. Di dalam perjanjian lama memang guru-guru rabi-rabi perjanjian lama mengajarkan wajib memberi pengampunan kepada orang lain itu sebanyak 3 kali. Makanya kita sering dengar kan, sekali ya, 2 kali ya, awas 3 kali palol bencol loh. Sering kan kita bilang, kita dengar kata-kata seperti itu kan. Kenapa? Batasannya 3 kali. Karena dulu memang ajarannya saudaraku, wajib memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah itu sebanyak 3 kali. Makanya Petrus tahu betul bahwa Yesus ini punya standar lebih tinggi. Yesus lebih hebat. Makanya dia naikin batas
dari 3 naikin jadi 7. Tapi ternyata jawabannya bukan. Tapi kamu harus memberi pengampunan 70 kali 7 kali. Jangan saudara ambil kalkulator ya. 70 kali 7, 490 kali. Ente ingetin tuh. Sekali, 2 kali, begitu 489. Yes, sekali lagi. Begitu 490, yes. Inilah waktu pembalasan. Bukan begitu saudara ya. Maksudnya apa? 70 kali 7 kali. Artinya kita harus selalu mampu untuk memberi pengampunan orang yang bersalah kepada kita. Amin. Hari ini saudaraku, saya mau berkata bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Rancangannya tidak pernah rancangan kecelakaan buat hidup kita. Tuhan punya rencana besar buat hidup kita. Tapi saudaraku, biar setiap hati kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Pribadi yang bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang mengerti, boleh bilang amin. Yang kedua saudaraku, apa sih yang menjadi rahasia kebersihan dari seorang Yefta? Dari orang yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi Tuhan bisa naik angkat tinggi hidupnya. Menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Yuk, coba kita lihat kembali saudaraku pada ayat yang ke-11 saudaraku. Hakim-Hakim 11 ayat 11. Firman Tuhan bilang begini. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Saudaraku, waktu saya coba baca ayat ini menarik sekali saudaraku. Kisah ini menarik sekali. Waktu Yefta diangkat menjadi pemimpin atas kaumnya. Menjadi panglima atas bangsanya. Dia nggak tulak pinggang saudaraku. Lalu berkata begini, lihat dulu dong. Yefta nih, dulu kamu buang saya. Sekarang kamu cari saya dan angkat saya jadi pemimpin untuk bela kamu. Enggak saudaraku. Tapi Yefta saudaraku, firman Tuhan bilang apa? Dia membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Saya melihat saudaraku Yefta adalah orang yang mengandalkan dan menaruh harapannya sama Tuhan. Ini kunci yang kedua, saudaraku. Ya, waktu saudara mau menjadi pribadi yang Tuhan angkat naik tinggi, jangan pernah kita menaruh pengharapan kepada diri kita sendiri. Jadilah pribadi, taruh harapanmu kepada Tuhan saja. Dan yang menarik sekali, saudaraku, ada banyak orang kalau lagi susah, lagi mentok, cari Tuhan, ingat Tuhan. Waduh, kalau ke gereja datang, wah teriak-teriak, Tuhan lontong. Salah, Tuhan tolong gitu ya. Tapi kalau udah berhasil, udah sukses, udah jaya, lupa sama Tuhan. Ke gereja yuk, ntar sibuk. Ini bisnis lagi nungguin nih. Dulu. Saya mau berkata ada berapa banyak orang yang hanya cari Tuhan kalau dia lagi susah. Kalau dia lagi berhasil, dia sukses, dia jaya, lupa sama Tuhan. Tapi lihat hidup Yefta saudaraku. Kenapa Tuhan angkat hidup Yefta dari seseorang yang nothing, dari seseorang yang bukan apa-apa. Tuhan angkat dia naik tinggi menjadi seorang pahlawan gagah perkasa. Karena Yefta mengandalkan Tuhan bukan saja waktu dia lagi susah, waktu dia lagi jatuh, waktu dia lagi sengsara. Tapi dia cari Tuhan, dia ingat Tuhan, dia andalkan Tuhan, dia taruh harapannya sama Tuhan. Waktu dia sukses, dia jaya, dia tenar, dia tetap taruh pengharapannya sama Tuhan. Amin. Bisa dimengerti saudaraku tentang perkara ini? Taruh pengharapan kita bukan saja waktu pada saat kita susah, tapi waktu kita sedang diberkati, lagi banyak uang, lagi banyak proyek, tetap andalkan Tuhan.
andalkan Tuhan. Taruh pengharapanmu sama Tuhan. Saya minta tolong sama multimedia ya. Ini satu ayat yang sudah terkenal dan sering kali. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ya, Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi firman Tuhan bilang diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya sama Tuhan. Gambarannya seperti apa? Analoginya seperti apa? Next ayat 8. Ia seakan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, gambaran analogi yang dipakai oleh Yeremia, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya sama Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang akar-akarnya merambatkan sampai ke tepi batang air. Artinya apa saudaraku? Segala suplai kehidupannya, apa yang dibutuhkannya, apa yang diperlukannya, bahkan apa yang diinginkan hatinya, dipelihara, dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Orang lihatnya bahagia terus. Daunnya terindang, tetap hijau. Orang di tengah-tengah masa susah, dia tetap happy saja. Tetap bahagia saja. Orang tetap lihatnya daunnya tetap hijau. Orang mengandalkan Tuhan seperti saudaraku. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dunia makin susah, dunia makin resesi, dia tetap baik-baik saja. Tidak khawatir akan tahun kering. Dan yang paling menarik saudaraku, ya, firman Tuhan bilang apa? Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya mau tanya sama saudara.